Oke, kembali lagi bersama saya Ridho Maulana. Di video kali ini kita ada di mana? Di Megamendung, tepatnya di pemandangan yang luar biasa. Kali ini berkesempatan saya datang ke rumah teman rasa saudara ya ini sepertinya. Oke, kalau kita ini lebih dekat lagi, namanya siapa? Albi Syahrin bisa panggil Coal. Albi Syahrin panggil Coal. Iya. Oke. Kesehatan lo gimana sekarang? Baik-baik saja. Sebelum kita wawancara dia, takutnya zaman sekarang tuh pemerintah tuh peka sekali ya. Oke. Kalau mungkin pertanyaan ini agak serius ya gue tanya ya. Lu kan bekerja di Kota Bogor. Yoi. Nah, sekarang kita ada di Megamendung Kabupaten ya. Dampak virus COVID-19 ini ya, buat lu itu berdampaknya kayak gimana? Kalau buat gua sih dampaknya sangat ini ya. Maksudnya lebih serius gitu. Pertama udah 2 bulan gua gak gawin. 2 bulan lu gak kerja? Iya. Lu makan apa? Dirumahkan dulu kayaknya. Mungkin gara-gara COVID itu. Jadi terdampaknya ke semuanya sih, bukan perorangan. Jadi di COVID ini kita harus sabar intinya. Sabar. Ya, pokoknya tetap jaga kesehatan sih yang utama ya. Cuman dampaknya emang bener-bener gimana gitu. Kerasa. Kalau kita boleh tahu nih, lu itu kerja di bagian apa? Profesi lu? Ya, kalau gua sih pramuniaga. Pramuniaga. Ya, berarti sangat berpengaruh ya? pengaruh lah. Apalagi otomatis kan kalau pramuniaga dia posisinya kalau gua pramuniaga nggak jualan bahan baku gitu ya. Posisinya gua cuma jualan kayak buku-buku, tas-tas, mainan-mainan. Mungkin kalau lagi COVID gini mana laku sih yang gituan. Kalau gue boleh tahu, lu kan di rumah nih, kerja 2 bulan. Istilah adalah dirumahkan. Lu selama dirumahkan ini dari tempat kerja lu ada gaji gak yang turun atau enggak sama sekali atau apa itu? Mungkin kayaknya jujur-jujuran ya, gaji kagak ada. Masukan juga sama kayak kita juga, dia juga kalau misalkan gaji rugi gitu. Cuman kalau orang-orang yang gak ngerti ya gak tahu. Kalau gue sih mengerti tempat kerja gue. Jadi lu sebenarnya memahami keadaan ya. Sekarang lagi susah. Kalau gue bete, hidup lu berubah gak sih di saat ada pandemi ini? Kayak gue ingat waktu lu dulu itu kayak gimana ya kegiatannya. Nah sekarang kan setelah ada kayak gini, itu yang merubah hidup lu tuh apa pandemi virus ini? Cuman kalau ini banyaknya nilai positifnya. Pertama lebih banyak kumpul sama keluarga. Kedua mungkin yang tadinya gue jadi pramuniaga ya, sekarang gue berkebun. Sombong amat. Berkebun nih ya, nih kebunnya nih. Kayak nanam singkong. Misalkan kita kalau enggak, gue punya kolam ikan ya, banyakin ternak ikan. Sebenarnya kan kemarin juga mungkin pas COVID kan dalam kondisi bulan puasa ya. Ramadan. Ya. Jadi mungkin lebih banyak diem di rumah gitu, istiqomah. Misalkan lebih punya banyakin di rumah gitu. Nggak apalagi pikir-pikiran keluar gue. Soalnya kan kondisi apalagi gue takutnya yang di sana bawa virus, yang di sini takut bawa virus. Jadi Ramadan kali ini sangat berbeda, jelas. Ya jelas beda. Jelas berbeda. Tapi alhamdulillah kalau daerah puncak kayak di sini ya. Mungkin kalau di rumah gua kan agak perkampungan. Ya. Jauh lah dari kata kota gitu. Otomatis ruang lingkupnya hanya warga yang ada di sini. Jadi di sini masih ada traweh, alhamdulillah. FBI, open up! Oh masih berjalan ya? Traweh berjalan. Terus kayak misalkan sahur-sahur kayak gitu masih berjalan rame, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu beda lah gitu. Berarti masih zona hijau lah, zona hijau. Terasa, iya. Makanya kan kalau dari kita ngomong plat B aja ya. Plat B datang, mereka pada berlibur. Mereka nggak tahu kesehatan mereka kayak gimana. Itu bisa jadi wabah baru di sini ya. Iya, yang bikin Jadi lu setuju nggak sih sebenarnya kalau orang plat B wisata ke puncak, itu lu setuju atau enggak? Sebenarnya kalau dalam kondisi gini, gua bimbang ya, ada dua nih.
Setuju dan tidak setuju. Pertama, setujunya mungkin yang lu tadi bilang takut dia bawa virus. Yang bikin gua ngeri dia bawa virus. Tapi kan nggak tahu ya, soalnya kan virus itu nggak kelihatan. Ya. Ya, yang kedua, penghasilan warga berkurang. Yang tadinya biasanya mungkin dari penghasilan kayak lapak-lapak oleh-oleh jadi berkurang. Biasanya kan kalau daerah gua itu oleh-oleh penghasilannya pesat lah. Otomatis kan yang beli-beli cuma pendatang semua yang berwisata. Tapi sekarang mungkin lapak-lapak oleh-oleh juga ditutup. Jadi benar-benar pas sekarang Covid ini emang sepi parah Puncak. Sepi parah. Jadi memang benar-benar iya gak ada pembeli gitu. Kalau gue boleh tahu kan di Bogor tuh ketat ya. Di mana-mana ada namanya pos PSBB. Kalau gue tanya, di sini lu ruang gerak lu ya untuk keliling daerah lu atau keliling jalan Puncak itu dibatasi atau lu masih bebas-bebas aja? Selama ini mungkin masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Cuman nggak, kita sadar diri aja yang dari diri kitanya gitu. Misalkan ikuti aturan pemerintah aja. Apa sih tebang ngikutin, apa susahnya gitu. Intinya mah yang penting sama-sama tidak mengganggu ke dalam diri kita. Selagi itu hal positif ya ikutin aja. Sekarang kalau gue boleh tanya nih, lo kan bilang ikuti aturan pemerintah. Lo sendiri paham nggak himbauan pemerintah itu apa aja? Sebenarnya himbauannya banyak gitu. Dari mulai diam di rumah, misalkan dari mulai yang lain-lainnya kayak misalkan jaga jarak. Sebenarnya itu penting banget emang. Yang pertama apa tuh? Cuci tangan ya. Tangan. Nah, pakai masker. Masker. Nah, itu penting juga. Cuman di sini emang banyak-banyak mungkin orang-orang, misalkan daerah gua kan kebanyakan masih orang-orang pedalaman gitu daerah. Jadi masih belum paham apa itu jaga jarak, apa itu pakai masker, physical distancing, hand sanitizer. Nah, mungkin karena terlalu nyantai dan aman mungkin ya kalau di kampung. Makanya gua saranin ya kayak kemarin itu emang benar sih kata aturan pemerintah jangan mudik itu. Emang harus jangan mudik. Soalnya emang di kampung itu suasananya tentram. Udah aman lah. Nah, takutnya nanti pemudik datang. Nah, zona merah. Itu yang bikin gua ngeri. Soalnya ruang lingkupnya kecil. Takutnya mesinnya dalam kondisi yang takutnya ada yang tertular satu, apalagi di kampung. Aduh. Apalagi kan di kota aja yang terkena virus 19 ini ribetnya minta ampun kan. Para perawatnya, semuanya, alat kesehatannya itu emang memadai, tapi kan dari segi perawatan ini kan kita kekurangan perawat ya. Kadang kalau dipikir bangsa Indonesia kalau sampai 10 juta aja yang kena, perawat bakal lebih kewalahan. Iyalah. Sekarang baru 20.000 ya, 24.000 sekian. Itu perawat-perawat kita aja udah namanya tuh seperti frustasi karena kita rakyatnya sendiri aja atau masyarakat itu tidak mematuhi apa yang pemerintah berikan. Jadi menurut lu fungsi perawat di Indonesia itu vital atau gimana? Sebenarnya fungsinya ya. Sebenarnya kata gua dia emang benar-benar kayak superhero ya. Superhero saat ini. Pokoknya benar-benar dia membantu, sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu. Soalnya kalau gak ada perawat kan sekarang perawat yang jadi garda paling depan. Kalau kata kita dia udah jadi tameng gitu ya. Tameng. Pokoknya yang paling depan gak ada lagi perawat. Makanya kita harus Indonesia susah sih ya. Indonesia tuh kalau menurut saya masyarakatnya lucu. Penyakit aja udah nggak enteng. Iya. Giliran kena di karantina aja susah. Iya. Sampai kabur tuh. Sampai kabur. Kabur-kaburan. Lucu tapi miris buat kita. Yang bikin gua ngeri. Ketika mereka kabur, otomatis mereka pulang kan? Iya. Kasian anak cucunya. Nah, kayak kemarin tuh ada yang gua pernah lihat di berita juga ada daerah apa ya gitu. Daerah pokoknya kota-kota yang masih daerah Kabupaten Bogor gitu ya. Ada yang terdampak satu keluarga yang ada. Itu pokoknya gua ngeliat ke situnya aja sedih gitu. Bisa terjadi ya. Iya, makanya
gimana ya, jadi kalau emang terserah sih bener. Heeh. Indonesia itu terserah. Udah dikasih tau tapi ngeyel. Karena kalau gue tanya dari lu nih, yang lu benci ya dari pandemi ini, itu apa yang lu benci dari pandemi ini? Unek-unek lu apa? Sebenarnya yang gua benci dari pandemi ini yang utama ya mengganggu. Otomatis orang yang tadinya pengen tenang, pengen happy, pengen terjauh dari penyakit, ya itu yang bikin ngeganggunya. Apalagi posisi yang orang lagi kerja, misalkan banyak kebutuhan untuk keluarganya, untuk ininya. Apalagi kalau dia itu ya, maksudnya cuman gara-gara tertular. Ya sangat ini ya. Maksudnya gara-gara tertular bisa yang bikin parahnya itu menyebar gitu. Konyol jadinya. Iya, yang gua takutin itu penyebarannya hampir mirip film-film zombie. Karena kalau terakhir ya buat lu ya. Pendapat lu setuju atau enggaknya nih ya? Dengan new normal yang diajukan pemerintah, itu buat lu tuh kayak gimana? New normal ya, kenormalan yang baru. Seperti apa? Setuju. Setuju. Ya seperti apa? Ya menurut gua ya kembali lagi ke awal. Kalau kata main PS itu di restart. Restart. Iya, restart ulang. Jadi siapa tahu dari mungkin pemerintah juga gak bakalan ini ya, gak bakalan asal-asalan gitu bikin new normal kayak apa gitu, gak mungkin asal-asalan. Menurut gua mah apa yang kata gua tadi, ngikutin aja selagi itu hal positif. Oke. Terima kasih nih. Nih, ini keren banget nih view-nya pada ini. Kalau pohon dari tebang, gunung puncak nembus. Ini. Oke. Jangan lupa. Oh ya, bentar dulu. Punya channel YouTube nggak? Enggak lah. Punya channel YouTube. Gue selama COVID bikin YouTube. YouTube juga dia. Oh, channel YouTube jangan lupa ya, Kedut Mania. Kedut Mania. Ya, Kedut Mania. Kayak jalan kayak gimana? Hah? Diaja. KEDUT. Kedut. Iya. Mania mah udah apal kali. Kedut Mania. Ya, Mania. Kayak gini nih lambangnya. Tuh. Ya. Jangan lupa di-subscribe nih Ya. channel Dosi Maulana dan channel Kedut Mania. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.